Di Bali, terdapat dua periode dinasti utama yang secara signifikan mempengaruhi sejarah dan juga kebudayaannya, yaitu ada dinasti Warmadewa dan juga dinasti Kresna Kepakisan. Yang pertama yaitu dinasti Warmadewa pada abad ke-10 hingga abad ke-12. Dinasti ini adalah dinasti besar pertama yang ada di Bali yang meletakkan fondasi peradaban Hindu-Buddha yang terstruktur di pulau itu. Pendirinya yaitu Sri Kesari Warmadewa. Nama ini tercatat pada prasasti Blanjong yang ditemukan di Sanur pada tahun 914 Masehi. Raja-raja yang terkenal yaitu ada Udayana Warmadewa yang memerintah sekitar tahun 989 Masehi. Ia menikahi Mahanadatta dan juga seorang putri dari Jawa Timur yang berasal dari dinasti Isyana, dan juga rajanya yaitu ada anak bungsu, putra dari Udayana dan juga Mahendradatta. Masa pemerintahannya dikenal stabil dan juga meninggalkan banyak prasasti sebagai sumber sejarah. Runtuhan dinasti ini setelah masa anak bungsu, dinasti ini mulai melemah dan berakhir pada awal abad ke-13 yang kemudian diikuti oleh kekosongan kekuasaan sebelum akhirnya Majapahit menaklukkan Bali pada tahun 1343. Yang kedua yaitu ada dinasti Kresna Kepakisan, yaitu yang terjadi pada pasca Majapahit. Setelah Bali ditaklukkan oleh Majapahit, dinasti ini didirikan untuk memerintah Bali sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan Majapahit. Pendirinya yaitu Sri Kresna Kepakisan. Ia diutus oleh Gajah Mada dari Majapahit untuk menguasai penguasaan Bali. Pusat kekuasaan ini berpusat pada Gelgel dan kemudian pindah ke Kelungkung. Periode ini disebut sebagai Kerajaan Gelgel. Perkembangannya yaitu ada Raja Dalam-Watu-Renggong, raja yang memerintah pada puncak kejayaan dinasti Kresna Kepakisan tahun 1459 hingga 1550 Masehi. Pada masanya, pura seperti Pura Besar Buana Gelgel menjadi simbol persatuan politik dan agama di Bali. Pemerintahan Dalam-Watu-Renggong terjadi sekitar tahun 1500 hingga 1550 sebelum Masehi. Merupakan awal lepasnya ikatan dan pengaruh Majapahit terhadap kerajaan Bali yang seiring runtuh kerajaan Majapahit. Akibat jatuhnya Majapahit, maka banyak para Arya dan Brahmana dari Majapahit yang datang ke Bali, diantaranya yaitu ada Dangyang Nirate yang dikenal dengan sebutan Pedanda Sakti Waburauh atau Dangyang Dwijendra. Pada masa pemerintahan Dalam-Watu-Renggong ini memang ada kisah yang menarik, yaitu pada suatu hari Dalam menggelar upacara yang cukup besar. Untuk memuput upacara tersebut, Dalam-Watu-Renggong mengundang Dangyang Nirate. Ketika utusan raja sampai ke Pasraman yang hanya Iklik, abdi setia Dangyang Nirate. Utusan Dalam mengira Iklik sebagai pandita dan memohon agar bersedia memuput upacara. Iklik yang dikira pandita justru senang dan menerima undangan itu. Setelah itu, merasa dibohongilah Dalam-Watu-Renggong. Dia murka dan mengusir Iklik, bahkan diberi hukuman mati. Namun berkat sifat pengasihan Dangyang Nirate, Iklik selamat dari hukuman mati. Dalam-Watu-Renggong memberikan pengampunan pada Iklik atas permohonan Dangyang Nirate, dan Iklik pun diganti namanya menjadi I Sehunggu. Bersama Dangyang Nirate lah disebutkan Raja Dalam-Watu-Renggong ini membuat awik-awik serta desa adat, sehingga ketika itu Bali Dwipa mencapai zaman keemasannya karena sebuah bidang kehidupan rakyat ditata dengan baik dan membangun pelinggih sekar kancing gelung di Pura Sakenat. Dan juga pada saat itu ditegaskan kembali bagi keturunan raja yang melakukan hidup mewanaprasta oleh Pendana Sakti Waburauh pada era pemerintahan Dalam-Watu-Renggong, seperti yang tertulis pada Paigem Dukuh Gemogan, sebagai Brahmana sepinda secara konsisten melakukan hidup suci menjadi seorang pertapa. Sehingga saat terakhir beliau, di saat Dalam-Watu-Renggong wafat, dibuatkanlah naga banda yang mengiring jenazah raja menuju alam sunya. Sejak itulah upacara pelebon Raja Gelgel dan keturunannya menggunakan naga banda. Adapun pura-pura penting yang dikaitkan dengan Dangyang Nirate yaitu ada Pura Rambut Sui
yang terletak di Jembrana. Pura ini didirikan sebagai penghormatan kepada Danyang Nirarta yang memberikan sehelai rambutnya kepada masyarakat setempat untuk perlindungan dari bencana. Selanjutnya yaitu ada Pura Tanah Lot. Dulu bernama Alas Kedung, pura ini menjadi lokasi Danyang Nirarta melakukan yoga semedi sebelum melakukan perjalanannya. Selanjutnya yaitu ada Pura Uluwatu yang dikenal sebagai Pura Luhur Uluwatu. Ini adalah salah satu dari Pura Satkayangan yang merupakan tempat Danyang Nirarta mencapai moksa. Dan adapun Pura Pulaki dan Melanting, Pura Pulaki adalah pusat spiritual bagi masyarakat nelayan dan pedagang, sedangkan Pura Melanting adalah tempat pemujaan Dewi Melanting yang didirikan di pohon tempat Ida Ayu Sabawo dan pengiringnya berlanjut. Yaitu ada juga Pura Peti Tenget, jadi yang dikatakan sebagai tempat menyimpannya sirih Danyang Nirarta dan juga merupakan salah satu pura yang tempat ia mengakhiri perjalanannya. Adapun akhir dari dinasti Kepakisan ini yaitu adanya dinasti ini kemudian pecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang dikenal sebagai Sedang atau 6 dan Sange atau 9, yang termasuk yaitu ada Kerajaan Klungkung, Kerajaan Karangasem, Buleleng, Tabanan, Badung, Gianyar, Mengui, Bangli, dan juga Jembrana. Nah, itu dia pembahasan saya mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di Bali dan raja termasyhurnya yaitu ada Dalem Motorenggo. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.